Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indah Safitri dengan NIM 231308110007. Saya merupakan mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Al-Falah Rimbo Bujang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah belajar dan pembelajaran tentang materi pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif dan humanistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang. Dalam proses pembelajaran, pendidik merupakan komponen yang paling penting yang menjadi tonggak keberhasilan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan teori kognitif humanistik dalam pembelajaran agar pelaksanaannya lebih maksimal. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar, sedangkan teori belajar humanistik menyatakan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Menerapkan teori kognitif humanistik berarti memicu potensi berpikir dalam belajar, menstimulus kinerja otak dalam berperilaku, pendidik peserta didik untuk berpikir secara dalam, memprioritaskan pengalaman, dan membutuhkan keikutsertaan aspek keaktifan peserta didik itu sendiri yang dibutuhkan dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu A. Pengertian teori belajar kognitif dan humanistik. Teori kognitif adalah belajar yang memfokuskan pada perubahan mental dan struktur sebagai hasil upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif digunakan untuk menjelaskan tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan masalah seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Sedangkan teori humanistik adalah proses belajar yang ditunjukkan untuk kepentingan manusia. Selanjutnya yaitu B. Kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran kognitif dan humanistik. A. Yaitu kekurangan teori pembelajaran kognitif. 1. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kedua, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang selanjutnya yaitu B. Kelebihan teori pembelajaran kognitif. Antara lain, yang pertama yaitu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif dan mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu A. Kekurangan teori pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ketiga, yaitu teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Adapun kelebihan teori pembelajaran humanistik, yaitu yang pertama, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis humani terhadap fenomena sosial, siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan guru menerima siswa apa adanya serta memahami jalan pikiran siswa. Yang kedua, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya. Yang ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu bab ketiga penutup. A. Kesimpulan. Ada dua teori belajar yaitu teori belajar kognitif dan juga teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid dan akhlak. Akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif dan humanistik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.